saya Gina Nadia dengan NIM 3824006. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kesalahan ejaan pada sebuah artikel yang berjudul pengaruh influencer dalam peningkatan digital marketing. Nah, sebelum saya jelaskan, teman-teman tahu nggak apa itu ejaan? Nah, ejaan adalah cara penulisan kata-kata dengan huruf yang tepat dan sesuai dengan kaidah bahasa. Ejaan sangat penting dalam komunikasi tertulis, misalnya dalam penulisan artikel. Namun, teman-teman tahu nggak, dalam penulisan artikel pun kesalahan ejaan dalam penulisan masih sering terjadi, sehingga ini tentu saja mempengaruhi kredibilitas dan kesan profesionalisme penulis. Oleh karena itu, analisis kesalahan ejaan sangat penting untuk peningkatan kualitas tulisan agar artikel tersebut efektif untuk komunikasi dan dalam penyampaian informasi. Dalam menganalisis artikel ini, saya menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Saya memilih metode ini karena metode ini sangat cocok untuk menganalisis data berupa teks kayak artikel-artikel. Nah, sumber data artikel ini adalah sebuah berita online berjudul pengaruh influencer dalam peningkatan digital marketing di media Kompasiana 4. Hasil analisisnya sebagai berikut. Berikut adalah hasil analisis ejaan. Yang pertama, pesannya. Seharusnya pesannya ditulis tanpa spasi karena merupakan bentuk gabungan kata. Yang kedua, melakukan sebuah bisnis. Frasa ini sebaiknya disederhanakan menjadi menjalankan bisnis untuk lebih efektif dan sesuai dengan kaidah bahasa. Yang ketiga, membawa banyak perubahan bagi masyarakat Indonesia. Berbagai macam bidang terkena dampak dari perkembangan zaman. Seharusnya kalimat ini perlu diperbaiki dengan tanda baca yang tepat. Tambahkan titik pada akhir frasa pertama dan awali frasa kedua dengan huruf kapital. Membawa banyak perubahan bagi masyarakat Indonesia, berbagai macam bidang terkena dampak dari perkembangan zaman. Titik. Yang keempat yaitu e-commerce. Seharusnya e-street commerce ditulis dengan tanda hubung untuk mengikuti aturan ejaan yang benar. Yang kelima, story Instagram. Seharusnya Instagram story mengikuti aturan penulisan nama resmi fitur. Nomor 6, TikTok. Seharusnya TikTok merupakan huruf kapital sesuai dengan penulisan nama platform. Yang ketujuh, apa yang dipasarkan. Seharusnya apa yang dipasarkan. Kata kerja berawalan tidak dipisahkan. Yang kedelapan, targetnya. Seharusnya targetnya ditulis tanpa spasi karena merupakan bentuk pronomina. Yang keenam, strip 2 atau dua tanda hubung. Seharusnya dua tanda hubung menggunakan tanda panjang atau kata M- jika diperlukan. Nomor 7, e-commerce. Seharusnya i tanda hubung commerce ditulis dengan tanda hubung. Yang ke-8, perencanaan. Seharusnya perencanaan penambahan huruf N yang hilang. Yang ke-9, konten yang diberikan itu menyenangkan. Sebaiknya diubah menjadi konten yang diberikan menarik dan relevan agar lebih formal dan sesuai dengan konteks. Yang ke-10, TikTok. Seharusnya TikTok penulisan nama platform harus sesuai dengan huruf kapitalisasi resmi. Nomor 11, dampak positifnya. Seharusnya dampak positif penambahan pronominanya tidak diperlukan dalam konteks ini. Yang ke-12, konsumen. Seharusnya konsumen ejaan yang benar. Yang ke-13, tanda hubung 2. Seharusnya gunakan tanda hubung panjang untuk formalitas. 13, perusahaan. Seharusnya perusahaan tidak perlu kapital karena bukan nama institusi spesifik. Nomor 14, semakin maraknya juga pemasaran digital. Sebaiknya diubah menjadi semakin maraknya pemasaran digital. Kata juga tidak diperlukan. Nomor 16, langkah pasti untuk mengajak kerjasama. Sebaiknya diperjelas menjadi langkah pasti perusahaan dalam mengajak kerjasama agar lebih formal dan spesifik. Nomor 17, menunggu pada pertandingan bisnis secara langsung dan juga digital. Kalimat ini kurang efektif. Kata menuju pada sebaiknya diubah menjadi berfokus pada agar lebih jelas. Selanjutnya, lamar pekerjaan. Istilah ini kurang umum dalam bahasa Indonesia. Sebaiknya diganti menjadi lapangan pekerjaan untuk makna yang lebih tepat. Selanjutnya,
19 dan juga edukasi. Frasa ini dapat disederhanakan menjadi serta edukasi agar lebih padat. Kesalahan dalam ejaan dalam artikel dapat memiliki konsekuensi yang sangat signifikan dalam pemahaman pembaca dan citra penulis, yaitu 1. Terhadap pemahaman pembaca, mengurangi kejelasan informasi. Kesalahan ejaan dapat menyebabkan kebingungan dalam memahami isi artikel, terutama jika kata-kata yang salah ejaannya mirip dengan kata-kata yang lain yang memiliki makna berbeda. Yang kedua yaitu menghambat alur bacaan. Pembaca mungkin harus berhenti untuk menebak maksud dari kata atau frasa yang salah eja, sehingga mengganggu alur pemahaman. Yang ketiga yaitu kesalahan interpretasi. Jika ejaan salah mengubah makna kata atau kalimat, pembaca bisa salah menafsirkan isi artikel. Kedua, terhadap citra penulis. Pertama, menurunkan kredibilitas penulis. Artikel yang banyak memiliki kesalahan ejaan dapat dianggap tidak profesional dan mengurangi kepercayaan terhadap penulis. Yang kedua, memberikan kesan kurang cermat. Kesalahan ejaan menunjukkan kurangnya perhatian terhadap detail dan proses penyampaian yang mencerminkan kurangnya keseriusan dalam penyampaian ide. Yang ketiga, menyulitkan penerbitan. Dalam konteks akademik atau profesional, artikel yang banyak kesalahan ejaan dapat ditolak oleh penerbit dan jurnal atau platform penelitian lainnya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesalahan ejaan dalam sebuah artikel mungkin terlihat sepele, namun dampaknya sangat besar terhadap pembaca. Kesalahan ini dapat mengurangi kejelasan informasi, mengganggu alur bacaan, dan menyebabkan salah tafsir. Terima kasih.